Satu tes. Yuk, duduk aja. Oh, ini HP ya? Coba lihat. Slow. Santai. Kayak nyaman deh, Bang. Masuk. Iya, Bang. Satu. Oke semuanya. Apa. Skip di semuanya. Halo. Oke semuanya. Apa diri lihat apa hasil? Kesini aja nggak apa-apa. Nanti karena saya kasih tunjuk materinya. Nanti ada kuisnya terkait dengan materi ini ya. Bisa di situ nggak apa-apa. Jangan di situ. Ke situ nggak apa. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Di pertemuan ke-8 kita ada meet ya. Oke. Ini ada 4 produk dari hasil bimbingan ataupun juga dari hasil skripsi mahasiswa ya. Jadi pertama ini yang saya kenalkan, satu bangunan rumah ini ada 2 tingkat memang. Jadi memang diperuntukkan untuk yang ada di poster ini ya. Seperti itu. Jadi ada 2 tema ataupun 2 judul skripsi. Nah ini juga terinspirasi saya karena ada contoh pada saat saya di 3 itu mengerjakan sistemnya itu ataupun membangun perangkatnya itu 2 orang. Nah itu kami kerjakan di LIPI Bandung dulu, saya dengan rekan saya. Nah jadi saya implementasikan, ini untuk saudara Akserando dengan Jessica. Nah ini mereka ini pada prinsipnya 2 modulnya berbeda, tapi ketika masuk untuk kompetisi itu modulnya disatukan.
modulnya disatukan sehingga materi ini menjadi lebih besar, cakupan dari capaian hasilnya, sehingga ini dapat juara nasional, juara 3 di Salatiga. Seperti itu. Mungkin kalau ada tempat yang namanya salah satu mungkin akan juara 1. Ini berhubung di Salatiga jadi juara 3. Kau ketawa. Juara 3. Tapi juara 3-nya pun kalau menurut saya ya pantasnya sebenarnya dari ekspektasi saya sebagai pembimbing dan melihat proses pada saat kompetisi itu harusnya juara 2 minimal. Seperti itu harusnya. Ya tetap bersyukur lah juara 3 ya. Nah, sebenarnya nanti juga ada live untuk saya akan tampilkan laporan bagaimana proses ini bisa juara di laporan itu. Jadi ada inkubasi mahasiswa di lab, di ruangan, di tutor. Jadi tidak perlu takut untuk kawan-kawan mahasiswa ketika mengikuti suatu kompetisi, bahwasanya tetap didampingi dosennya ataupun juga akan melihat ekspektasi kita itu akan bisa menyaingi atau tidak, ataupun sama dengan atau tidak dengan kompetitor lainnya seperti itu ya. So, tapi ini banyak dipretel dulu karena kemarin sempat ada something lah ya di ruangan dosen karena mungkin libur, jadi ada pendatang lain seperti itu. Jadi untuk mengatasi itu ya dilepasin dulu perangkatnya. Nah, jadi ini bahwasanya evolusi dari yang ini kayak gitu, dari perangkat ini. Nah, ini kedua ini bahwasanya intelligent home, basis tema penelitiannya. Tapi ini dulu yang triggernya. Nah, sebelum ini saya dulu yang di 3. Tema saya di 3 saya sampaikan dengan mahasiswa. Ini loh kalau membuatnya lagi yang lain. Nah, dulu kan tidak kenal Android. Seperti itu. Dulu yang saya buat sentralisasi lock door and off lamp. Jadi mensentralisasi kontrol untuk mengunci pintu dan mematikan lampu. Nah, itu inspirasi saya dari nonton TV, nonton film. Yang dimana ada kontrol suatu penjara, tet, semua tutup. Tet, semuanya mati. Tet, cuma ruangan ini saja yang terbuka. Itu. Nah, itu yang saya buat di D3 saya seperti itu. Nah, jadi inspirasi mahasiswa diteruskan dengan basis ada aplikasi. Bukan aplikasi embeddednya saja, tapi juga aplikasi yang sudah ada mobile-nya, pengontrolannya. Nah, pengontrolan ini sebenarnya di gadgetnya itu untuk dalam ruang lingkup tidak bisa digunakan oleh semua aplikasi. Ada untuk kuncinya nanti. Kuncinya berupa numerik. Jadi tidak akan pernah sama ketika orang menginstal aplikasi itu, ketika menggunakan perangkat ini, ID-nya pasti berbeda. Nah, sebenarnya orang yang membuat ini bisa dia membuat ini, tapi saya larang. Karena kapasitasnya nanti lain, bukan S1 lagi, bisa jadi S2. Jadi saya tahu bahwa ini akan diteruskan ke sini dan itu terbukti seperti itu. Nah, dari ini menambahkan fitur-fitur dalam ruang lingkup keamanan. Jadi ini bukan saja pengontrolan, tapi dari sisi banner ini sudah menunjukkan bagian dari fitur pengamanan dari pintu. Nah, dalam ruang lingkup latar belakang, dalam sisi kejahatan untuk membobol rumah, bukan saja pintu, tapi juga ada jendela. Nah, dari jendela itu bukan saja dalam ruang lingkup aktivitasnya environment, lingkungan. Lingkungan dari rumah ini, pintu dengan jendela itu mirip-mirip. Jadi Anda harus melihat latar belakang ketika mengangkat suatu sistem cerdas. Pintu dengan jendela itu mirip-mirip. Bisa nggak orang lewat jendela untuk masuk rumah? Bisa. Ada hal kewajaran nggak? Tidak wajar toh. Nah, itu yang dianggap satu hal yang dianggap untuk mengamankan jendela itu dengan menggunakan sistem keamanan. Nah, ini beberapa sensor yang dipakai, beberapa sensor. Jadi tadinya yang ini cuma unlock dengan lock secara IOT aplikasi, dan itu ada sisi security aplikasinya. Ketika ini diduplikat tidak akan bisa menyamakan karena ID-nya. Seperti itu. So, ini maknanya tetap sebenarnya controlling dan monitoring saja. Kenapa? Ketika ada sisi dia terlock tapi tidak tertutup, gambar pada aplikasinya tidak saya, makanya ini tadi rencananya mau ngeprint gitu ya, di print
aplikasi-aplikasinya biar nampak. Tapi tidak akan lepas juga dari pengaktifan kembali karena kita menggunakan basis untuk bridging notifikasinya itu menggunakan Firebase. Jadi servernya kita tetap pakai yang gratisan. Nah, jadi ini ada sistem cerdasnya. Di mana sistem cerdasnya? Ketika aplikasi itu memperlihatkan warna berbeda padahal dia sudah tertutup, terlock, tapi dia tetap warna merah, listnya, list pintu kalau waktu itu kami bikin. Ya, saya mahasiswa, itu bahwasanya menyatakan, oh ini ada yang tidak beres, ada yang dia nyangkut gitu misalkan, ataupun tidak tertutup dengan sempurna. So, dari sisi AI-nya boleh kita ngomong, aplikasi itu bisa menunjukkan bahwasanya ini tidak tertutup dengan sempurna. Good enough, cukup. Untuk dia bukti berpikir itu, situ saja udah selesai. Itu layaknya manusia. Ketika kita misalkan sudah tutup pintu, tapi terkunci, kuncinya sudah keluar gitu ya, soknya itu tutup gitu, tak. Kita kan pasti tahu, visual mata kita itu melihat, loh, nggak rapet, ataupun dia mantul mungkin, karena ada yang ganjel. So, itu layaknya manusia berpikir melihat sesuatu hal yang tidak normal ketika menutup pintu, dan dia akan membuka pintunya lagi dan menutupnya. Sama hal dengan ini sistemnya. Jadi sesederhana itu aplikasi ini. Dan ini juga sudah masuk ke jurnal. Jadi yang ada di sini, ini belum lagi, masih on progress, tapi sudah masuk ke sebenarnya proses Simbel Mawa sebenarnya. Waktu itu sudah masuk ke proposal Simbel Mawa, cuma mungkin kami saya dari pembimbing mungkin salah skim ya untuk memasukkan seperti itu skimnya. Nah, tapi sebenarnya ini juga terinspirasi saya yang juara 1. Kebanyakan saya ikutin beberapa materi yang terkait dengan sampah, itu isunya sangat menarik. Makanya ini saya follow juga ngikut tema ini. Tapi ingat, ini tidak akan lepas dari bagian hal yang terkait dengan penelitian sebelum-sebelumnya untuk mendukung fitur dari Intelligent Home. Tapi dia pakai dalam ruang lingkup pemanfaatan tema dalam ruang kampus. Jadi smart campus. Jadi ketika kita mengimplementasikan ini, it's real, kita langsung pakai. So, sudah ada bagian-bagian yang terkait dengan implementasi hal-hal yang terkait dengan IoT ataupun sistem cerdasnya. Nah, sistem cerdasnya yang bisa saya kasih tahu bahwasanya ini bagian yang hanya monitoring dan controlling, tapi monitoringnya itu yang kita anggap itu sebagai sistem cerdasnya. Seperti ketika itu dia bebannya sudah melebihi ataupun tinggi dari sampah itu melebihi, itu akan memberikan message ataupun perubahan conditional yang ada di aplikasinya. Notifikasinya juga ada. So, itu dianggap sistem cerdasnya. Bisa dikatakan itu rule base-nya. Ketika dia if sama dengan 30 cm dan cetak, tampilkan message box bahwasanya itu penuh. Nah, memang ini masih banyak kekurangan. Kenapa? Ketika kita taruh lidi dan itu sudah akan mengangkat ini atapnya dan ada sensornya, sebenarnya kalau kemarin sensornya ini saya pikir pakai infrared, tapi mahasiswa ternyata pakai ultrasonik. Memang ultrasonik bisa memantulkan. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut saya tidak efektif. Karena apa? Tidak seluruh ruangan itu bisa dia kenakan ultrasoniknya. Jadi dengan kata lain, ketika ada di sisi kiri ataupun kanan ataupun tidak di center, ultrasoniknya ada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah ini tidak akan menunjukkan itu dia sudah penuh. Nah, itu ada kelemahannya. Tapi nggak ada apa-apa. Makanya kita ketika membuat hal-hal demikian ini, simulasikan, videokan, dokumentasikan capaian-capaian batasan-batasan dari kelebihan ataupun kekurangan dari implementasi dari produk-produk yang basisnya AI, keterbatasan dia mencakup sampai mana, nggak ada masalah. Itulah analisis hasilnya. Ataupun nanti kesimpulan dan sarannya, ataupun sarannya lebih tepatnya. Nah, mungkin itu tadi yang saya ulangi lagi, harusnya pakai yang infrared saya pikir. Dia pakai itu ya nggak ada masalah juga. Seperti itu. Tapi kalau infrared itu pakai level. Saya pakai kemarin harusnya. So, ini
bagian dari materi ini bahwasanya masuk ke bagian sistem IoT dan ada sistem cerdasnya juga. Tapi sistem cerdasnya dalam ruang lingkup monitoring tadi. Ketika itu menyatakan full ataupun berat bobot yang dinyatakan itu dinyatakan full, walaupun dia belum tinggi conditionalnya, so dia akan dianggap itu memberikan pesan ini sudah layak untuk dirilis ataupun dikeluarkan isinya. Makanya produk ini pun kita sudah mahasiswa juga yang membuat ini, yang kemarin di Yudisium sudah juga ke KSSP kayak gitu untuk menampilkan hasil dari produk ini seperti apa. Nah, jadi ini bagian dari pertamanya ini ya. Dengan keduanya ini, selanjutnya didukung dengan fitur-fitur servis untuk penyediaan kota sampahnya. Ini relate terkait dengan, walaupun ini dipakai dengan untuk intelligent home, fitur masuk juga. Seperti itu. Contoh, makanya kalau kawan ini saya minta itu ngambil salah satunya perumahan yang elit, misalkan di Grand City. Seperti itu. Jadi mereka yang ada klaster yang khusus itu sampah-sampahnya bila penuh memberikan message bisa kayak gitu. Jadi nggak perlu orang tiap hari datang seperti itu. Nah selanjutnya ini yang kemarin saya sampaikan ke saudara-saudara bahwasanya, dan ada juga pada saat dia ujiannya di YouTube saya sampaikan di mata kuliah sistem cerdas ini dia membuat poster itu karena mungkin dia punya usaha. Dia punya usaha yang bentuknya ya boleh dikatakan ya, kalau dia bilang kaki lima lah seperti itu ya. Seperti itu. Tapi kalau kita ngomong tadi waktu ngomong tempat jualan martabak, kaki lima jualan martabak misalkan di yang daerah-daerah sana itu kan mahal-mahal tuh. Seperti itu. Omsetnya juga lumayan. Nah, so dia mau memberitahu cita rasa teknologi terkait dengan tenan itu ataupun tempat usaha itu. Nah, ini sebenarnya ternyata dia butuh 9 volt baterai seperti itu, dengan nanti ada untuk power banknya untuk 12 volt. Nah, ini ketika dia terinspirasi ketika itu sering hujan misalkan. Nah, kebanyakan ketika hujan sibuk yang ownernya atau yang pemiliknya itu ataupun yang jagain itu untuk memberesin bangku-bangkunya. Nah, ini pada prinsipnya dia bikin. Makanya saya katakan Anda pada materi-materi yang terkait dengan sistem cerdas, usahakan itu terkait dengan prodi lain ataupun keilmuan lain. Seperti itu. Nah, jadi contohnya ini ketika ini ada sensor air ya. Ketika dia ada air, dia akan memberikan pesan ke controller untuk nanti menutup. Tapi dia di sini juga ada display untuk memperlihatkan visualisasi waktu-waktu kapan dia akan buka secara otomatis dan tutup otomatis. Nah, tapi dia terbuka otomatis, tutup otomatisnya itu menariknya bukan ininya saja yang akan diangkat, tapi dia juga sudah siapkan untuk duduknya. Jadi diangkat, cetek langsung tempat duduknya. So ada sense teknologinya. Ngerti nggak saya sense-nya? S-E-N-S-E. Sense. Bukan science, sense. Apa? Ya, itulah saya bilang. Ada rasa teknologinya itu, cita rasanya. Jadi booth itu bisa jadi menarik, bukan saja dari sisi menunya, tapi orang juga mau datang karena viral dari booth ini. Kayak gitu. Apakah UKMC bisa membuat dengan mahasiswa teknik industri? Bukan hal yang impossible. Bisa saya katakan. Karena kita ada manufaktur itu. Ukuran dari tenan itu ataupun ukuran dari tempat-tempat gerobak-gerobak itu paling semeter kali 2 meter tuh. Seperti itu. Yang akan luar biasa mahal itu memang dari sisi motor-motornya. Nah, ini contohnya. Kayak gitu. Motornya ini. Nah, ini dia ngakal-ngakalin saja nih. Walaupun memang pada saat testingnya ataupun pengujiannya ada hal-hal yang tidak sesuai. Nggak ada masalah. Karena ini kan dia bagaimana ngakalin ini supaya jadi
dia narik harusnya mungkin pakai bel, tapi dia pakai tali. Bedakan bel dengan tali. Kayak gitu. Jadi makanya mungkin ada sedikit hal-hal yang bermasalah, ya itu nggak ada masalah pada saat ujian. Tapi sudah ada analisisnya kenapa. Nah, terkait dengan standing manner ini ya, pada saat presentasi tidak perlu lagi menyampaikan slide. Cukup Anda taruh tag, terus katakan dalam ruang lingkup, ini ada gambar-gambarnya kan? Gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya ini yang disampaikan. Hasilnya ada conditionalnya ataupun juga aplikasinya. Kayak gitu. Jadi pada saat Anda misalkan membuat suatu presentasi, karena saya turut juga terinspirasi dari mahasiswa-mahasiswa arsitektur. Kalau Anda perhatikan, kalau mereka ujian, mereka membuat standing manner, mereka membuat bukletnya ataupun membuat maketnya, membuat ada lagi tuh yang untuk gambar-gambar itu mereka. Nah, ketika orang melihat ini karena online juga ya. Ketika orang tuh sudah melihat excited, itu sebenarnya dalam sisi publik itu sudah memberikan nilai. Kayak gitu. So, saya nggak tahu kalian kalau melihat ini apakah ada excitednya. Kalau enggak, bukan Anda tidak mau tahu ya, tapi memang itu bukan style Anda melihat sesuatu hal ini bagus. Makanya ini sudah lama toh, tapi tetap saya jaga. Karena bagus. Seperti itu. Sebenarnya ada lagi yang bagus, tapi karena umurnya, jadi tidak saya tampilkan. Tidak saya tampilkan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan poster kemarin yang saya sampaikan, selanjutnya ketika ini juga Anda melihat suatu standing banner ini, kayak gitu ya, ataupun X banner ini, ketika Anda nanti masuk ke dalam tugas akhir ataupun skripsi, usahakan Anda mau untuk membuat sesuatu hal yang rapi. Inilah salah satunya, kalau kita misalkan belum maksimal membuat sesuatu hal hasil ya, tapi kita mendokumentasikan ataupun dalam sisi kerapian itu nilai hal yang plusnya itu. Ada sesuatu hal yang sebenarnya bagus, tapi tidak didokumentasikan dengan baik. Delivery-nya jelek. So, hilang dari makna kebenarannya. Nah, ini contoh maksud saya, dibuat dengan sedemikian rupa, dan saya yakin ini akan ada continue-nya pasti. Seperti itu. Walaupun yang satu mahasiswa ini ngomong, "Pak, aku bisa bikin ini." Nggak usah, saya bilang. Karena saya tahu orangnya bisa, memang mampu. Cuma sayangnya dia tidak mau saja S2. Itu yang saya agak ya mungkin rezeki orang beda-beda. Nah, ini balik-balik lagi saya katakan bahwasanya untuk dua produk ini sudah saya sampaikan dalam ruang lingkup. Ini ada proses berpikirnya ya. Proses berpikirnya itu dalam ruang lingkup dia ranah ada kondisi cuaca mendung dengan memberikan suatu inputan air kena gitu. Ini akan menyebabkan layaknya manusia berpikir ketika itu mendung ataupun lebih tepatnya gerimis gitu ya, ataupun hujan, dia akan menutup. Nah, kalau ini sistemnya langsung nutup. Jadi kalau ada yang duduk, kursinya itu akan Nah, itu buruknya memang. Tapi ini ada warningnya. Nah, itu. Ketika dia mau nutup, ada timernya di sini. Berapa detik orangnya harus rilis ataupun keluar. Itu ada displaynya makanya. Jadi sudah diakomodir hal demikian. Ya kalau mau masih duduk juga dia pada prinsipnya ya terlompat lah dia kan. Nah, ini karena memang dalam ruang lingkup ini sebenarnya dia bikin pertama kali besarnya pakai banget 2 kali dari ini atau 3 kali dari ini, kagetlah saya. Oh, enggak seperti itu juga kali, saya bilang. Nah, tapi itu dokumentasikan saja, dibikinnya bener, bisa masuk ke situ. Nah, ujung-ujungnya dibikinlah kayak gini.
kayak gitu. So looking good. Untuk prototype is okay. Nah ada satu lagi mahasiswa mungkin gaweannya juga rapi pada mata kuliah Arsikom, rapi juga buatnya. Nah itu saya pikir itu bisa untuk jadi materi untuk skripsi juga, kayak gitu. Dan sangat-sangat bisa. Proyek-proyek yang mata kuliah Arsikom yang mahasiswa angkatan 2021 apa? Rombongannya Alamsah, kayak gitu. So kalau Anda berpikirnya masih mau lama di UKMC, ya santai aja, tunggu semester 5 baru bikin skripsi, sudah mau dapat surat cinta toh. Tapi kalau mau cepet, semester 5 ini jangan nunggu 5 tahun dulu maksud saya tadi. Semester 5 ini harus sudah terpikir, saya mau buat ini Pak, kayak gitu. Karena Anda sudah mengambil mata kuliah pilihan, seperti itu. Jadi kalau masih yang nak sibuk, nak terkenal, Cak Martin nak terkenal masih, tapi tidak apa-apa, sesuai. Masih saya lihat nilainya masih aman, nggak ada masalah, kayak gitu, tugasnya aman. Tapi sebisa mungkin semester 6 itu Anda clear dari aktivitas organisasi, lebih sifatnya sporting saja ataupun lebih sifatnya penasehat saja. Semester 6. Jadi sudah fokus untuk KP ataupun juga syukur-syukur sudah membuat skripsinya, karena belum pernah ada mahasiswa yang membuat skripsinya di semester 6. Bisa nggak, Sapanta? Masuk akal nggak? Kok semester 6 Pak bikin skripsi? Ada nggak tahu kamu alasannya kenapa? Bikin top-up duanya kan seperti pembahasan Irwan tahu kenapa saya bilang semester 6 tuh bisa langsung bikin skripsi. KP. Tahu nggak? Dan sering saya ngomongin, karena saya lihat potensi kawan-kawan di sini ada yang bisa cepat selesai. Ingat ya, kalau Anda cepat selesai itu kebanggaan dan bagus akreditasinya. Anda lambat selesai, bermasalah akreditasi itu. Apalagi Anda langsung menghilang, ping, itu di ping RTO, bukan unreachable, bukan. Kalau unreachable tuh masih mending dia, ping unreachable, nggak sampai dia. Misalkan saya cari Okta, saya tanya Joshua ngeping, ngelupnya dia ke Joshua sampai, terus pas mau ngelup ke hostnya Okta, unreachable, RTO, jadi dia sampai sini saja, nggak tahu Pak, nah sampai saja cuma ke Joshua, cuma Oktanya sudah hilang. Pas dicari-cari, wah sudah masang tenda. Masang tenda maksudnya dia buat konten, bukan dia masuk pelaminan, bukan. Oke, pertanyaan saya Irwan, masih kutanya, kenapa semester 6 kok buat skripsi Pak? Tahu nggak kamu maksud saya, kenapa harus semester 6 bikin skripsi? Karena saya yakin ada yang mampu di sini. Ya, pertama, memang itu alasannya bisa digunakan pakai materi KP continue, tapi bukan itu yang paling penting. Ini contohnya, ini bagus nih barang. Saya yakin dengan kapasitas orang yang membuat ini ya, delivery materinya itu it's good. Mungkin karena waktu tadi kan, ataupun momen itu nggak dapet kita. Tapi saya appreciate dengan kawan ini karena mau dengan kesibukan itu mengupload proposal untuk Simbil Mawa. Walaupun nggak lolos pun saya appreciate tetap. Kenapa? Angkatan dia itu ketika mereka saya minta bikin, sudah saya gujuk-gujuk ke rektor tantangan, tapi nggak diupload, nggak selesai masalahnya. Kayak berutang saya dengan rektorat. Jadi dengan dia buat minimal hutang saya lunas lah kayak gitu. Tapi bukan sembarangan bikinnya, enggak. Nah,
Sebenarnya poinnya di semester 6, pertama memang relate ke KP. Sebenarnya bukan itu juga. Kalau itu relate ke, karena KP ini kan harus dilihat situasi juga tempatnya. Belum tentu itu bisa masuk semuanya kan materinya. Kalau mengada-ngadanya susah juga nanti. Ketika di semester 6 itu Anda sudah siap mental Anda untuk membuat suatu produk yang nanti continue ke skripsi tapi bisa untuk kompetisi, nah itu. Posting di Okta di TikToknya gitu ya. TikTok Okta apa tah? Hobiku ya. Hobi-hobi aku. Hobi-hobi aku ya. Okta. Gak penting tadi. Viewer yang apa? OS-nya banyak ya udah. Oke. Jadi ketika Okta bisa deliver, bisa ngomong dengan Japanta mungkin bikin apa dalam ruang lingkup desainnya dulu. Nah kayak kemarin saya bikin storyboard mahasiswa mata kuliah PTI, terus bikin videonya untuk terkait dengan kesehatan dan teknologi. Jadi satu hari. Sebenarnya tuh mereka mampu, kita tuh mampu kadang. Malas cuma saya ngomongin saya. Malas gitu cuma. Jadi sebenarnya mampu. Nah, ketika Anda itu tidak tahu kekuatan Anda, nah, makanya kayak saya dengan dosen saya, orang goblok kayak gini bisa jadi asisten dosen kan, mungkin dosen yang lihat ini mungkin agak pinter lah dari yang lain mungkin ya, ataupun bukan pinter, rajin saja cuma karena rajin ngulang ya pinter jadi kelihatan. Nah itu juga saya bilang, ketika tempat Okta itu bisa banyak untuk studi kasus yang bisa diangkat terkait dengan perkebunan, perikanan ataupun pertanian. Perkebunan beda dengan pertanian, beda loh. Apalagi perikanan kayak gitu, beda. Nah saya lihat Okta sudah nyebur ke kolam, lah sudah di sawah, lah sudah di hutan. Banyak materi Okta, cuma dia tidak sadar. Tapi kalau bukan itu memang interest dia, nggak bisa kita paksa. Tapi yang saya lihat cuma ke Okta, arahnya ke basis yang terkait dengan sistem cerdas ini yang yang langsung berdampak. Misalkan terkait dengan profesi-profesi petani ataupun perikanan kayak gitu. Yang saya lihat kayak gitu, karena ketika kami di Jakarta di Politeknik UI itu ya, Politeknik UI lah pokoknya di Depok kayak gitu, kami diikutin lagi kompetisi ini, ikutin lagi. Itu mereka memang banyak yang terkait dengan perkebunan dan perikanan ataupun yang sifatnya memang argonomi itu namanya. Jadi lebih mengarah ke situ materi-materinya. Untuk bercocok tanam ataupun untuk perikanan tadi ataupun untuk pengawasan air, nah lebih ke situ materinya. Dan itu ada saya videokan juga produk-produk mereka. Dan mereka menang salah satunya karena kolaborasi keilmuan. Kayak gitu. Karena kolaborasi keilmuan. Nah, misalkan materi-materi tadi, kalau misalkan Anda bisa tahu tempatnya bagus, dasar dari sisi latar belakangnya bisa menyatakan untuk dibuat suatu kecerdasan, ya monggo. Ingat ya, ini nggak banyak loh kecerdasannya, bisa dikatakan kecerdasan, nggak banyak. Ini cuma melihat bagaimana seseorang berpikir, terus terkait dengan inputan itu, entah itu mata ataupun entah itu telinga, karena di sini ada getar juga, getar dengan motion detector, kayak gitu. Jadi kalau ada getar, telinga inputan, ataupun motion detector kalau ada gerakan, ada juga sensornya, kayak gitu. Nah. Jadi kalau Anda lihat 4 produk ini tidak banyak dia memiliki kecerdasan. Ingat makna kecerdasan itu memiliki keterbatasan juga. Memiliki keterbatasan. Walaupun di produk-produk embedded ini itu memiliki hal yang terkait dengan kecerdasannya itu cuma sederhana, ini cuma 2. Bagaimana dia melihat, memberitahukan, ini berat loh, sudah harus minta dirilis dong ataupun dikeluarkan dong. Ini nggak berat tapi sudah menumpuk. Itu kecerdasannya. Ini belum terkunci walaupun sudah dinyatakan eksekusi kunci tapi belum tertutup rapat. Nah ini kalau Anda misalkan hujan langsung dia tutup sendiri. Nah ada juga trigger timer
Tapi bukan dalam ruang lingkup kecerdasan, lebih sifatnya mengkontrol. Jadi ketika misalkan jam 8, terbuka deh, ceklak, kayak gitu deh operasionalnya. Nanti. Selanjutnya, kalau dia misalkan ada air, tertutup. Nah itu dianggap dia kecerdasannya. Ketika ada inputan hujan, tertutup sendiri. Cetak dengan memberikan warning terlebih dahulu, berapa detik. Seperti itu. Nah selanjutnya kalau ini memang agak complicated, bisa dilihat dari sisi activity diagramnya, karena basisnya Android base. Ini activity-nya. Jadi lebih banyak kalau kita menunjukkan dalam ruang lingkup proses berpikir, kalau kita pakai model UML, gambarannya lebih mengarah ke activity diagram. Seperti itu. Oke? Untuk hari ini, apakah ada hal yang terkait dengan menginspirasi atau skip Pak? Sama aja. Ini ada mata kuliah pilihan apa saja? Data mining kalian bareng ya dengan kakak tinggal? Oh pantes, saya juga bingung tadi mereka kok ngomong data mining. Oke. Nah, kalau data mining itu tidak akan pernah lepas dari mata kuliah sebelumnya, yaitu oke lah, basis data. Apalagi yang paling relate, yang paling mendekati, yang paling terkait? Apa? Statistik. Kalau aku mau warning Martin itu karena aku lihat nilainya juga bagus, jadi kadang miss ya. Tapi nyambung kalau diajak ngomong, good ya. Ataupun kreativitasnya juga bagus. Statistik tanpa ada record data, jadi titik-titik. Nggak ada itu ceritanya. So, sama dengan itu. Data mining nggak ada data, bohong gitu. Jangan sekali-kali mengambil materi data mining tanpa ada data. Ingat, data mining juga masuk ke sistem cerdas. Bisa. Karena AI basisnya ANN, Artificial Neural Network, butuh data training. Data. Kayak gitu. Kalau yang ini yang dibutuhkan bisa juga data nanti. Kalau kita masuk ke dalam ruang lingkup yang lebih complicated, terkait dia dijalankan dengan basisnya ANN. Seperti apa? Contohnya ini. Dia akan belajar. Kalau lintik-lintiknya ataupun mendungnya juga tidak terlalu gimana, ya tidak akan ditutup ya. Seperti itu. Bisa terkait dengan ANN tapi Artificial Neural Network. Ini sama. Bisa dikenakan dengan Artificial Neural Network. Terkait apa? Contoh. Terkait jendelanya, itu sering terjadi ketika itu bukan manusia, tapi itu burung. Burung yang hinggap di jendela. Bukan nenek sudah tua, bukan. Tapi itu terindikasi bahwasanya ada masalah. Dalam ruang lingkup sensitivitas sensor, ketika itu ada getar, ternyata itu yang melakukannya itu bukan manusia, tapi burung ataupun another animal, ya, hewan lain. Seperti itu. Nah ini contoh bahwasanya bisa kita bikin dalam ruang lingkup ANN, Artificial Neural Network, yang membutuhkan data juga, data latih. Getaran yang seperti apa yang dianggap itu manusia. Jadi saya ulangi lagi, data mining itu pasti must be. Kalau Anda belajar bahasa Inggris tuh must be itu kan harus. Kayak gitu, harus ada data. Berapa datanya? Minimal. Rekomendasinya berapa? 500, 300? Atau 1000? Record data. Kau ikut data mining? Sudah ngerti? Gak apa-apa. Karena itu mata kuliah pilihan. Seperti itu. Sistem cerdas sebenarnya juga masuk sebenarnya mata kuliah pilihan. Tapi dalam ruang lingkup informatika kurikulum wajib ini. Kayak gitu. Apalagi ini terkait data mining juga bisa masuk seperti itu.
Information retrieval juga masuk bisa. Karena terkait dengan data. Makanya sudah kalau mau ngomong data itu masuk ke high komputasi. Mainnya ke ANN, mainnya ke bisa genetic algorithm, mainnya bisa ke swarm intelligence ataupun intelligent agent. Walaupun saya belum pernah main ke intelligent agent, saya belum pernah. Seperti itu. Oke. Jam berapa? Karena ada kuisnya jam 11 lewat 11. Itu lagi. Saya ulangi lagi ya. Yang ini dari materi ini saya kasihkan skripsinya full ke sini. Tapi saya katakan bahwasanya ingat tidak boleh duplikasi. Untuk apa kemudahan? Memang itulah harusnya. Evolusinya itu harus ada terlebih dahulu yang sebelumnya harus dipelajari. Kayak gitu. Boleh, nggak apa-apa hal demikian. Nah kita ini kadang salah. Minta dengan dosen, Pak, dulu bimbing siapa Pak? Bimbing si A. Oh, saya boleh nggak Pak meneruskannya? Oh boleh, lanjutkan saja. Minta dong Pak skripsinya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Minta dong Pak aplikasinya, boleh. Nah, cuma yang jadi masalah ketika agreement yang dibuat, persetujuan yang dibuat itu dilanggar. Sudah dikasih source seluruhnya, terus nanti ada hal yang terkait dengan mempublish ataupun menjual. Nah itu yang hal-hal kode etik yang jadi bermasalah. Makanya beberapa perguruan tinggi dia tetap harus stay in di lab, kalau melihat resource itu. Kalau saya mengambil data waktu untuk ngisi knowledge di aplikasi, saya nggak boleh bawa. Saya boleh ngelihat nggak boleh mutu. Boleh ngelihat cuma ngapal. Kayak gitu. Namanya ngapal kan udah seluruhnya pasti benar. Nah hal-hal seperti itu makanya guna lab itu itulah. Sifatnya ada yang sifatnya private, nggak boleh keluar. Dari sisi hasil-hasil yang belum dipublish. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan materi ini? Pandu? Nggak ada. Saya jelas nggak menjelasnya? Pandu bisa lihat ini? Nah, ini tuh activity tuh. Ini yang sistem keamanan pintu, ini sistem yang untuk jendelanya. Mirip-mirip kalau dilihat nanti. Nah, kenapa pintu lebih banyak? Karena penambahan fitur. Kayak gitu. Dari sistem yang sudah ada sebelumnya. Kayak gitu. Nah, ini arsitektur keseluruhan ketika itu digabungkan nanti. Oke? Selfie? Gimana? Harus selfie di depan. Minimal ada hasil apa gitu. Kalau selfie kemarin, ya mirip kayak selfie ya. Dia ngambil data mining dia. Kayak gitu. Makanya nge-explore data itu ya enggak gampang makanya. Kebanyakan kita miss. Ada hal-hal yang terlewatkan pada saat pre-processing data. Seperti itu. Oke, ini saya harapkan tuh hari ini inspiring beberapa alat yang menjadi luaran dari mata kuliah sistem cerdas ataupun dari lab ini seperti itu. Jadi harapan next kalau ada rekan-rekan mahasiswa yang di sini juga mau meneruskan, monggo. Untuk hal-hal yang terkait dengan materi yang terkait dengan sistem cerdas. Selamat siang.